Gunung Guntur adalah gunung yang terletak di daerah Garut. Gunung yang masih banyak menyimpan misteri. Salah satu larangan yang terdapat di Gunung Guntur, bahwasannya pendaki tidak boleh membicarakan soal jalur atau jalan selama pendakian berlangsung. Konon katanya, jika melanggar, maka pendaki tersebut bisa tersesat dan kerap mengalami berbagai kejadian di luar nalar saat mendaki Gunung Guntur. Hal tersebut yang dialami oleh Kak Mario saat mendaki bersama temannya yang bernama Iki. Mereka tidak sengaja melanggar pantangan. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tonton podcast Curhat Misteri ini sampai dengan selesai. Nah, turunlah kita dari pos 2 itu menuju pos 1. Tapi sebelum pos 1, lagi-lagi kan namanya jalurnya Gunung Guntur pasti nemuin cagak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri nih. Nah, mungkin saya juga lupa. Nyamper lagi saya ke Kak Iki. Lewat mana ini, Le? Kata Kak Iki. Jangan ngomong gitu, yuk, kan pantangannya. Nah, saya milihnya kata Kak Iki ke kiri, kata saya ke kanan. Kemana aja lah, kata saya, ngikutin lah saya kemauannya Kak Iki. Sampai nemu cagak lagi, ada ke kanan ke kiri. Saya tuh udah capek gitu badan karena angkut beban yang berat kan, carrier itu. Saya ngambil ini alat bantu yang tongkat kayak gitu buat ngebantu saya waktu trek agak ke bawah itu kan jalurnya. Nah udah, saya jalan-jalan sekitar 15 menitan baru lah, tongkatnya kok sama kayak yang bapak-bapak saya temuin waktu jalur pendakian ke atas. Halo sahabat Deadmis, balik lagi nih sama saya Dila Fitria di acara Curi, Curhat Misteri. Hari ini kita udah kedatangan narasumber nih yang mau curhat tentang pengalaman horornya. Narasumber ini bernama Kak Iyo. Kak Iyo ini akan menceritakan pengalaman horornya tentang mendaki Gunung Guntur. Juga akan menceritakan tentang pengalaman horornya mendaki Gunung Bongkok. Oke, kalau gitu kita simak aja yuk ceritanya. Halo Kak Mario, apa kabarnya Kak? Halo Kak, alhamdulillah baik. Kak Mario ini temennya Kak Iki yang kemarin podcast di studionya Deadmis ya? Ya betul Kak, saya temennya Kak Iki. Yang kemarin nanjak ke Gunung Guntur ya? Iya, Gunung Guntur yang di Garut, benar. Nah enaknya Kak, sebelum saya mulai ceritanya, saya enaknya manggil apa nih Kak? Bebas sih Kak, mau Kakak Rio, mau apa, gimana nyamannya Kakak aja. Saya panggil Ayo aja boleh, ya? Boleh sekali. Ayo, boleh diceritain dulu nggak nih Kak, sedikit pengalaman Kakak ini? Katanya kan Kakak pernah melihat sosok yang wanita yang tangannya panjang, tepatnya di Gunung Guntur, pas di air terjun. Itu boleh diceritain dikit nggak sih, dari sudut pandang AA gimana? Ya, awalnya benar saya ngelihat di pos 2 itu. Jadi pos 2 itu posisinya curug. Nah, curug air terjun kayak gitu. Tiba-tiba lagi cuci piring yang tadi saya Kak Iki ceritain mungkin di minggu kemarin. Saya lagi cuci piring, tiba-tiba ada perempuan yang tangannya sepanjang badannya. Sepanjang badannya. Itu tuh perempuannya gimana Kak? Pakai baju apa sih? Penampakannya mungkin pakai baju kusam, putih kusam, rambut panjang tapi gak lurus, kayak gimbal dikit aja. Oke, kalau gitu ditahan dulu ya Kak ceritanya. Boleh Kak? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya subscribe dulu channel Deadmis 73. Buat kalian yang punya pengalaman cerita horor, kalian bisa kirim email ke ceritadeadmis73@gmail.com atau DM Instagram kita ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ceritanya. Oke, kalau saya sih temenan sama Kak Iki itu dari SMP ya Teh. Nyebutnya Teteh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah,
Terus sampai lulus SMA, mungkin kalau anak lulus SMA, kalau lagi nunggu ijazah pasti nganggur kan, bebas-bebasnya lagi sekolah. Belum punya kerjaan karena nunggu ijazah. Nah, Kak Iki itu jadi suka nginep di rumah saya teh. Sampai mungkin kegiatan anak SMA kalau baru lulus main game online atau begadang-begadang nggak jelas lah. Sampai suatu hari jenuh mungkin saya, sampai ngajak. Saya nyebutnya ke Kak Iki kan Ale kan. Ale, ayo naik gunung lah, gabut nih. Nah, dia pun setuju karena emang hobinya mungkin naik gunung. Nah, oke, cocok. Berangkatnya kapan? Besok aja kata saya, ngedadak. Karena emang kalau saya kemana-mana ngajak ke dia pasti ngedadak kan. Nah, singkat cerita, berangkatlah saya dari Bandung sama Ale itu, alias Kak Iki, ke Gunung Garut, ke Gunung Guntur itu yang di Garut. Emang dalam perjalanan dari Bandung ke Gunung Guntur itu agak sedikit lama. Karena pertama buta map, kedua emang nggak pernah, baru pertama kalinya ke Gunung Guntur, belum tahu jalannya kemana yang pas. Sampai disasar-sasarin ke Jalan Samarang kalau nggak salah. Sampai yang estimasi biasanya sampai 2 jam, itu sampai 4 jam. 4 jam. Ya karena kesasar. Nah singkat cerita sampailah saya sama Kak Iki ke pos pendakian Gunung Guntur yang di Garut. Sampai nih ke pos puncak pendakian Gunung Guntur ya. Nah karena kesasar dalam perjalanan menuju Gunung Guntur itu, jadi kita sampai ke pos itu agak sorean. Nah, cepat-cepatlah pendaftaran, registrasi, nyimpan nomor handphone dan lain-lain. Istirahat dulu sejenak, baru kita lanjut ke pendakian. Jalur pendakian Gunung Guntur itu dari pos 1, pos 2 sampai pos 3 itu pasti nemuin jalan cagak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri kan. Ada yang mau cagak 2, ada yang mau cagak ketiga cagaknya. Pasti nemuin cagak. Nah, waktu jalur pendakian sebelum ke pos 3, nemuin bapak-bapak. Bapak-bapaknya dengan baju pangsi hitam, bawa apanya namanya? Kalau bahasa Sundanya bedog gitu. Nah, nanyain saya sama Kak Iki, Pak, jalannya kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Kata bapak itu, jangan nanya sampainya kapan sama jalur lewat mana. Karena kalian mau lewat kanan atau mau lewat jagak yang ke kiri, tembusnya tetap sama-sama ke situ maksudnya. Pasti jalan itu tembusnya. Sambil nada yang agak tinggi, bapak-bapak itu ngomong. Kayak marah. Iya, kayak yang marah. Nah, udah beres percakapan gitu, segera lagi saya sama Kak Iki buat ngelanjutin pendakian saya. Tapi sebelum pendakian saya dilanjutin, saya sempat nengok ke bapak-bapak itu. Agak sedikit ke belakang gini, jadi bapak-bapak itu kayak buat tongkat, lumrahnya orang-orang kalau mendaki nyari alat bantu kan. Tapi di atas tongkatnya tuh ada cagak 2 kayak gini. Di atas tongkatnya sebelum pegangan tangannya kayak gini. Dia jalan cepet sampai menghilang, saya lanjutin pendakian lagi kan ke atas. Itu tuh menghilang tuh maksudnya? Jalannya cepet gak kayak manusia normal lah. Kalau manusia normal mungkin baru 5 langkah, saya nengok ke belakang mungkin masih ada kan. Ini saya beberapa langkah ke depan, ada mungkin ya 5 langkah, jarak 200 meter lah. Saya lihat ke belakang udah gak ada. Oh, jadi cepet banget gitu. Sedangkan posisi di atas, ngelihat ke posisi yang bapak itu, kalau dilihat emang benar-benar kelihatan, harus kelihatan kalau memang dia benar-benar jalan normal seperti manusia. Oh, tapi itu mah tiba-tiba menghilang. Ya, tiba-tiba menghilang karena cepet. Nah, lanjut, singkat cerita sampailah saya sama Kak Ikiku di pos 3. Sampai di pos 3 itu kira-kira sebelum maghrib setengah 6 atau jam 6 lah. Karena waktunya juga udah gelap. Saya ngomong ke teman saya, cepet-cepet pasang tenda. Udah gak enak nih badan, pengen cepet-cepet istirahat. Kata teman saya, ya bentar saya siapin tenda. Nah sambil nyiapin tenda, saya juga lagi nyari air buat minum kan. Buat persiapan masak mie atau masak nasi. Nah beres lah di situ, tenda udah siap. Saya kasih tuh persiapan air buat nanti malam ke teman saya, ke Kak Iki. Ini air. Nah saya tidur di situ. Gak tahu jam berapa, saya nggak ngeh jam di situ, tapi udah lumayan lama saya tidur. Tiba-tiba dibangunin. Cuman karena mungkin saya ngantuk sama badan yang capek juga, saya cuma ngomong ke teman saya,
ah udah gak apa-apa, gak akan ganggu kata saya, karena mungkin saya juga agak sedikit kesel dibangunin, lagi badan gak enak, posisi capek. Nah saya lanjut tidur lagi. Nah pas tidur itu emang saya mimpinya tuh pas di pos 2 itu waktu pendakian sebelum ke pos 3 udah dimimpin sama anak kecil itu teh. Oh, yang nampakin nanti gitu. Udah dimimpin dari malam. Cuman saya bangun, saya pikir cuman mimpi mungkin. Namanya juga mimpi kan, nggak ada yang bisa nebak kan ya kak teh. Nah tadi dimimpiin, nah terus bangunlah kesiangan. Ya singkat cerita naik gunung, naik ke puncak, beres mungkin sama Kaiki itu. Turun ke bawah karena emang rencana cuman 1 hari buat pendakian ke Gunung Guntur, itu nggak lama-lama karena mepet juga waktu kan. Kakak mah sempat sampai ke puncak ya? Ya sampai ke puncak. Kalau Kaiki nggak sampai ke puncak karena mungkin dia capek. Emang kan kita buta map juga kan kak. Jadi pos 3 ke puncak itu saya kira sama Kaiki itu udah dekat, ternyata masih jauh. Jadi kita nggak bawa air, nggak bawa persiapan, kantong disimpan di pos 3. Naik, kira udah deket, ternyata masih jauh. Mungkin Kaiki udah agak kuat, tapi saya masih maksain, masih kuat lah, masih kontrol badan, masih bisa ngitung kekuatan tubuh kayak gimana. Naiklah sampai ke atas, alhamdulillah sampai puncak kalau saya. Kalau di puncaknya gimana kak? Ini kan lagi COVID nih ya, waktu jalan pendakian. Sepi atau misalnya tetap banyak orang? Karena kita naik ke puncaknya kesiangan, jadi kalau kesiangan mungkin yang lain udah turun, kita waktunya naik. Jadi berpapasan, yang lain udah pada turun, kita bagian naik kayak gitu. Jadi waktu di puncak karena Kak Iki nggak kuat, mungkin agak capek juga dia. Saya cuma sendiri di puncaknya kak. Lihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa, mungkin karena kesiangan juga ya buat naik puncaknya sama Kak Ikinya. Iya. Kayak gitu. Nah singkat cerita nih teh, beres nih lah pendakian. Kita beres-beres di pos 3 buat turun lagi ke bawah. Nah turun ke bawah itu emang juga nggak terlalu pagi, nggak terlalu siang. Jadi waktu yang pas lah, belum ada terik matahari. Jadi masih anget-angetnya. Nah turunlah kita, aku sama Kak Iki itu buat turun lagi ke bawah. Nah di perjalanan capek juga kan, emang lagi-lagi badan nggak fit juga kan. Nah istirahatlah aku sama Kak Iki di pos kedua. Di pos kedua aku ngomong ke Kak Iki, buka dong, ada mie tuh, masih ada mie, masak, lapar. Nah kata Iki, saya juga lapar nih, yuk pengen makan dulu. Ya udah masak aja daripada nanti kebawa lagi ke kota, sayang kata saya. Nah masaklah, dia nyediain kompor. Nah saya ngambil air di dekat sungai itu yang ada curug kan, di pos 2 ada curug air mata kayak gitu. Saya ngambil air. Nah dia di situ masaklah saya sama Iki itu makan. Nah dari makan itu emang udah ada suara-suara kayak di pasar, berisik, pokoknya kayak banyak kehidupan lah. Wah juga berarti ngedengar gitu? Ya sama ngedengar. Cuman di atas itu saya nggak berani cerita ke teman saya, ke Kak Iki. Begitupun Kak Iki ke saya juga nggak berani cerita apa yang dia alamin gitu. Kecuali nanti kalau misalnya di bawah. Nah ya, tapi yang pribadi saya ada rasain berisik sekali itu kak, telinga saya. Kayak ada suara pasar, suara orang ngobrol kenceng, suara nyanyi, pokoknya campur aduk lah. Sampai suara adzan juga ada gitu. Itu pas lagi makan? Enggak, beres makan. Oh beres makan. Beres makan, ya beres makan. Nah, udah beres makan, saya cuci piring. Nah, jadi posisinya tuh saya menghadap curug itu, membelakangi teman saya kak. Tiba-tiba ingat mimpi yang semalam, takut dejavu kan. Ternyata benar, lagi cuci piring, tiba-tiba ada anak kecil di depan. Meskipun tengah hari juga kan, tetap ada rasa takut kalau namanya di gunung ya kak. Iya. Nah, saya lagi cuci piring nih, ngelihat ke curug, ada anak kecil lagi jongkok, tapi tangannya panjang, sepanjang kakinya. Jadi tangannya tuh sama tinggi badannya tuh sama lah, posisinya lagi jongkok.
Nah, saya lagi pengen lihat kayak gimana wujudnya benar-benar, apakah emang itu makhluk halus atau emang eh, manusia biasa gitu kan. Pengen benar-benar mastiin gitu. Lagi benar-benar mastiin, dia tuh tiba-tiba dari posisi jongkok berdiri, perlahan pelan-pelan, slow motion. Nah, sambil mau ngebelakangin mukanya, sambil mau ngeliat kayak gini nih. Nah, sebelum dia ngeliatin mukanya, cuci piring belum beres, langsung aja saya cepet-cepet nyamperin lagi ke Iki sambil ngasih clue lah kayak gini, ayo cepet-cepet ke bawah, udah nggak kuat, capek, pengen cepet-cepet sampai rumah. Mungkin dia juga ngeh karena udah ngerasain hal yang janggal mungkin ya. Oh ayo cuna, cepet-cepet beres-beres. Nah turunlah kita dari pos 2 itu menuju pos 1. Tapi sebelum pos 1, lagi-lagi kan namanya jalurnya Gunung Guntur pasti nemuin cagak, ada yang ke kanan ada yang ke kiri nih. Nah mungkin saya juga lupa, nyamper lagi saya ke Kaiki, lewat mana ini Le? Kata Kaiki, jangan ngomong gitu yuk, kan pantangannya mungkin. Nah saya milihnya kata Kaiki ke kiri, kata saya ke kanan. Kemana aja lah kata saya, ngikutin lah saya kemauannya Kaiki sampai nemu cagak lagi, ada ke kanan ke kiri. Saya tuh udah capek gitu badan karena mengangkut beban yang berat kan, carrier itu. Saya ngambil ini alat bantu yang tongkat kayak gitu buat ngebantu saya waktu trek agak ke bawah itu kan jalurnya. Nah udah saya jalan-jalan sekitar 15 menitan baru ngeh, lah tongkatnya kok sama kayak yang bapak-bapak saya temuin waktu jalur pendakian ke atas. Sama persis. Sama persis, saya baru ngeh gitu setelah 15 menit pakai tongkat itu. Tapi setelah saya sama Kaiki pakai tongkat itu, perjalanan yang asalnya lama gitu kayak disasarin, tiba-tiba cepet kayak yang dibantu gitu. Nah udah baru ngeh kalau sama gitu, soalnya yang pastiin saya berani mastiin tongkatnya sama karena cagaknya 2 itu yang di atas. Kan yang bapak-bapak itu juga sama cagaknya di atas 2, sama bentuknya percis sekali. Nemu tongkatnya ini di mana Kak? Waktu jalan cagak keduanya. Ya pertama kan jalan cagak pertama saya nanya ke Ale mau ke kiri mau ke kanan. Kanan kan ya. Saya ke kanan nih, Ale ke kiri, kata Ale ya kata saya kemana aja lah yang penting cepat cepat sampai. Nah tapi dalam perjalanan itu mungkin ya karena pantangannya dilanggar sama saya nanyanya lama gitu kayak disasarin gak sampai. Sedangkan tadi kan mungkin sekitar 1 jaman kalau misalnya dari pos 1 ke pos 2, ini udah hampir 2 jam juga gak sampai. Gak tahu mungkin emang disasarin atau emang badan kita yang capek gitu jadi jalannya pelan. Nah tapi waktu jalan nemuin itu yang cagak kedua pakai tongkat itu, tapi ngehnya tuh setelah 15 menit kemudian saya pakai tongkat itu, kok sama gitu sama. Udah itu saya buang tongkatnya sekitar 15 menitan sampai ke pos pendaftaran. Nah cerita sama Kaiki, saya tanya tadi kamu di pos 2 ngedengar suara apa? Kata Kaiki, berisik pokoknya mah, banyak suara kayak di pasar, suara adan. Ya sama kata saya juga, kirain saya aja ngerasain, ternyata kamu juga. Terus saya juga tadi di pos 2 nemuin anak kecil, tapi sebelumnya juga udah dimimpiin waktu malam kata saya. Ya pokoknya saya ceritain lah dari mimpi itu sampai dejavu benar-benar kejadian di pos kedua, sampai di pos kedua itu sampai ngedengerin semua suara. Ternyata yang dialamin sama Kaiki itu yang samanya ngedengerin suara-suara yang janggal. Sampai ya di pos pendaftaran cerita-cerita, kita mandi, cerita-cerita sedikit sama mungkin apanya ya, bagian pendaftarannya mungkin ya ada orang di situ. Emang pantangannya bahwa di Gunung Guntur itu gak boleh nanya jalur kemana sama sampai kemana kayak gitu Kak. Itu pantangannya. Dan saya juga iseng gitu searching di internet mitos Gunung Guntur. Ternyata bener ya, mitosnya tuh jangan nanya jalurnya kemana sama sampainya kapan. Iseng gitu. Jadi udah beberapa kali ya nggak sengaja mungkin karena badan udah capek mungkin, jadi kan kalau
baru udah capek kesel sampainya kapan sih ini lama gitu kan kalau orang Sunda, jalan mana sih meni pusing, banyak jalan kayak gitu. Iya. Jadi yang bapak-bapak itu juga mungkin nggak tahu emang Allah alam ya teh, maksudnya emang makhluk gaib atau emang manusia gitu. Tapi mungkin yang saya rasain ketemu bapak-bapak itu mungkin nyelamatin sih teh. Soalnya apa? Meskipun dia nada bicaranya marah, tapi dia ngingetin jangan nanyanya jalan kemana sama sampainya kapan. Itu yang pertama. Yang kedua sih yang kerasa buat saya mau nyelamatinnya yang ngasih tongkat itu. Gitu kak. Kalau yang sosok perempuan tadi ya kak, itu tuh kan sempat dikasih penglihatan. Iya. Nah pas ngelihat perempuannya, sosok mukanya ini kelihatan nggak sih kak? Karena sebelum dia ngeliatin, jadi kan posisinya dia tuh jongkok nih. Dia slow motion mau berdiri gitu sambil nengokin mukanya. Karena saya keburu takut, Jadi nggak sempet lihat, buru-buru lagi saya samperin Kak Iki lagi. Takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah, keserupan atau apa kan. Iya. Tapi benar di situ namanya lihat kayak gitu, badan lemes, keringetan, kayak gitu kak. Tangannya benar-benar panjang gitu. Panjang kayak sepanjang badannya. Sepanjang badannya. Rambutnya Ikal agak dikit gimbal lah. Bajunya kusam, putih kusam kayak gitulah. Iya. Kalau itu sih bisa diyakini itu mungkin bukan manusia ya. Iya mungkin karena mungkin nggak ada manusia yang tangannya sepanjang badannya mungkin ya. Iya. Kayak gitu kak. Ayo, berarti dari cerita Ayo ini saya bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau misalnya dari cerita sebelumnya nih ya di minggu lalu yang Aiki itu berarti hampir keduanya melihat sosok yang sama kayak gitu ya. Yang pertamanya ngelihat sosok tadi bapak-bapak. Ya, jadi sampainya di teras pendakian kan sampai di pos pendaftaran lagi kan. Kita saling cerita sama ketemu bapak-bapak. Tapi yang waktu ketemu perempuan Kak Iki nggak ngalamin, cuman saya doang. Iya. Nah, cuman yang bedanya itu ketika saya lihat bapak-bapak itu, saya lihatnya pakai baju pangsi. Ya, hitam semua. Kalau Kak Iki lihatnya kayak pakai baju petani. Petani kayak baju olahraga kayak itulah. Maksudnya mungkin baju yang dipakai buat ke sawah. Yang agak sedikit kucel mungkin udah kelihatan kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Beda penglihatan. Beda. Nggak tahu kalau mukanya kan Allah alam nggak bisa dijelasin. Iya. Takut beda atau kayak gimana. Tapi intinya sama-sama lihat bapak-bapak gitu, laki-laki. Oh gitu. Iya gitu. Iya. Nah kak, aku mau tanya lagi. Selain pengalaman di Gunung Guntur, punya pengalaman cerita horor lain nggak di gunung lain? Ada kan kak di Gunung Bongkok. Gunung Bongkok. Bongkok di Purwakarta. Cuman kalau kejadian yang di Gunung Bongkok itu nggak dialamin sama teman saya. Cuman saya ada yang ngalamin. Oh jadi kakak sendiri yang? Ya yang ngerasainnya benar-benar saya gitu sampai sakitnya kayak gitu.